Shalom saudara, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Sukacita tersendiri tentunya untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kelima, Injil Yohanes pasal 5, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Kita akan baca ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Saudara, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda. Nah, di kolam Bethesda ini, saudaraku, ada serambi-serambi di mana di serambi-serambi itu penuh dengan orang sakit. Nah, di kolam Bethesda ini sewaktu-waktu airnya itu akan bergoncang karena seorang malaikat atau ada malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk menggoncangkan air kolam itu. Dan ketika air kolam itu bergoncang, maka orang pertama yang menyentuh air itu atau masuk ke dalam kolam itu, dia akan mengalami kesembuhan. Nah, ada seorang lumpuh katanya sudah bertahun-tahun ada di kolam Bethesda itu. 38 tahun orang ini ada di kolam Bethesda itu menantikan kesembuhan. Dia mengharapkan kesembuhan. Dari mana saya tahu dia mengharapkan kesembuhan? Ya, dia ada di kolam Bethesda, berarti kan dia berharap sembuh karena dia mendengar mungkin di kolam itu sewaktu-waktu ada mujizat yang terjadi ketika air itu mengalami goncangan. Nah, itu sebabnya saudaraku dia hadir di situ, dia ada di situ. Tapi sayang 38 tahun orang ini ada di situ dan dia selalu kalah. Setiap kali dia mau menuju ke kolam itu ada orang yang telah mendahuluinya katanya. Jadi saudara bisa bayangkan ada orang yang sudah 38 tahun. Dia terbiasa dengan kegagalan, terbiasa dengan kekalahan. Makanya ketika Yesus datang ke kolam itu, pertanyaan Yesus agak aneh kalau menurut saya. Kenapa? Karena Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" kepada orang lumpuh ini. Kira-kira kalau saudara menjadi orang lumpuh itu berpikir nggak saudaraku? Kok aneh ya Yesus nanya, "Maukah engkau sembuh?" Tentu mau. Buktinya apa? Dia ada di kolam Bethesda, saudaraku. Kalau dia tidak mau sembuh, mungkin dia tidak ada di kolam Bethesda. Atau mungkin dia sudah berbaring di rumahnya saja. Dan kecenderungannya orang sakit, apalagi lumpuh seperti itu tidak berdaya, pasti inginnya sembuh, sehat. Tapi kenapa Yesus harus mengajukan pertanyaan, "Maukah engkau sembuh?" Apakah Yesus tidak tahu bahwa orang ini mau sembuh? Apakah Yesus pura-pura tidak tahu orang ini mau sembuh? Tentu tidak. Saya percaya pertanyaan Yesus ini bukan untuk mempermainkan orang lumpuh ini atau meremehkan orang lumpuh ini. Tapi pertanyaan Yesus sebenarnya adalah sebuah pertanyaan konfrontasi. Yesus sedang mengajukan sebuah pertanyaan sekaligus mengkonfrontasi semua rasa takut, semua trauma yang dialami oleh orang ini. Ingat, orang ini sudah 38 tahun mengalami kegagalan. Dia selalu menjadi orang yang kalah, dia merasa dia adalah orang yang gagal. Karena setiap kali dia berusaha untuk menuju ke kolam Bethesda, selalu ada orang yang telah mendahulunya. Dan dia mengalami kekalahan berulang kali, bertahun-tahun, 38 tahun. Ini orang sudah terbiasa dengan kekalahan. Ini orang sudah terbiasa dengan kegagalan. Gagal maning, kalah lagi. Dan kalau saudara sudah jadi orang seperti itu, bayangkan 38 tahun. Tentu ada sebuah mentalitas dan cara berpikir yang sudah akut di dalam diri orang itu. Makanya ketika Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawaban orang lumpuh ini terlihat sekali adalah jawaban orang yang punya mentalitas pecundang. Itu sebabnya pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" bukan karena Yesus tidak tahu dia mau sembuh. Bukan karena Yesus meremehkan orang ini atau pura-pura tidak tahu. Tapi pertanyaan Yesus itu mengkonfrontasi semua kegagalannya, semua ketakutannya, semua trauma-trauma yang membuat dia mungkin
skeptis dalam kehidupan. Saudara, saya tidak tahu situasi saudara, tapi mungkin ada beberapa saudara yang sedang mengalami banyak hal dalam kehidupan. Saudara sudah terbiasa gagal, saudara sudah terbiasa kalah dalam kehidupan. Tapi hari ini, percayalah saudaraku, apa yang harus saudara lakukan, Tuhan mau supaya saudara menghadapi semua ketakutan saudara. Saudara harus menghadapi semua trauma-trauma, semua kegagalan saudara, semua kekalahan saudara. Hadapi itu dalam kehidupan saudara dan percayalah bahwa saudara punya Tuhan. Kalau saudara punya Tuhan, saudara mesti punya harapan. Kalau saudara punya Tuhan, saudara mesti ada mujizat yang terjadi. Itu yang perlu saudara pegang dalam kehidupan. Apapun situasi hari ini, apapun yang orang katakan tentang, bahkan mungkin dirimu sendiri menilainya seperti itu. Hari ini, bangkit, angkatlah tilammu. Lawan semua ketakutanmu, lawan semua trauma, semua cara berpikirmu yang salah dalam kehidupan, yang membuat engkau jadi pecundang dalam kehidupan, yang membuat engkau skeptis dan apatis dalam kehidupan ini. Percayalah, Tuhan punya cara dan punya waktu yang tepat untuk menyatakan kuasa dan pertolongan dalam hidup saudara. Jangan menyerah dalam kehidupan, jangan putus asa dalam kehidupan. Saudara masih punya Tuhan. Waktu saudara punya Tuhan, saudara punya harapan. Waktu saudara punya Tuhan, mujizat masih ada. Tuhan berkati saudara. Selamat mengalami mujizat dan kemenangan dari Tuhan. Lawan semua ketakutan-ketakutan dalam kehidupan saudara. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang selalu memberikan harapan kepada kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, ampuni kami. Selama ini mungkin kami skeptis dengan kehidupan kami karena banyak kegagalan, banyak kekalahan yang kami alami. Hari ini kami mau bangkit. Kami mau hadapi semua ketakutan-ketakutan kami. Kami mau hadapi semua kegagalan dan kekalahan kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya dalam waktumu dan dalam cara Tuhan yang tepat, Engkau akan menolong hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.